Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyurah limpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat-Nya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasanya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada hari ini Allah memberikan kita barakah ilmu atau ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya janganlah kita lupa anak-anakku untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu dengan harapan dan doa kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang tercinta, sebagaimana biasanya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wil. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas tentang rukun wudhu. Namun sebelum kita beranjak lebih jauh, Pak Guru akan bertanya, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan rukun wudhu? Ya, benar sekali. Rukun wudhu itu ada 6. Jadi wudhu itu merupakan salah satu cara kita mensucikan diri, atau di dalam istilah ilmu fikih dinamakan taharah. Pak Guru akan membacakan dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang wudhu. Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi anak-anak, di samping itu juga Pak Guru juga akan membahas hal-hal yang sunat dalam berwudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Tujuannya untuk menambah khazanah keilmuan kita tentang wudu. Jadi bukan kita hanya terpaku dengan penjelasan atau pelajaran tentang wudu, namun di balik semua itu Pak Guru akan membahas tentang hal-hal yang sunnah di dalam kita berwudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Pertama, sekarang kita memasuki rukun atau bagian-bagian rukun wudu. Jadi anak-anak perlu kita ketahui bahwa
rukun wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku atau sampai kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, rukun wudhu itu adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Sekarang kita memasuki bagian daripada rukun wudhu yang pertama. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Dan lafaz niat daripada wudhu itu adalah, bacaannya, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi yang pertama adalah rukun daripada wudhu itu adalah niat. Hakikat niat secara syara adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Kalau di dalam istilah ilmu fiqh yaitu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Dan jika melakukannya lebih akhir daripada kesengajaannya, maka itu disebut azam, bukan disebut niat. Dan kapan kita melakukan niat itu? Jadi niat dilakukan saat membasuh awal bagian daripada wajah. Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Sehingga saat membasuh anggota tersebut, maka orang yang wudhu melakukan niat menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang berada pada diri. Atau juga bisa berniat untuk memperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudhu. Atau juga niat berwudhu atau niat wudhu saja. Atau juga bisa berniat suci dari hadas. Jika tidak menyebutkan kata dari hadas, hanya seseorang yang berwudhu itu berniat bersuci saja, maka wudhunya tidak sah. Ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas, dan dia menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukum wudhunya tetap sah. Dan rukun yang kedua daripada rukun wudhu itu adalah membasuh seluruh wajah. Dan mana yang dinamakan wajah itu? Jadi batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkalnya itu lahyain. Apa arti lahyain itu? Adalah dua rahang atau dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Itulah wajah. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Dan bagaimana ketika wajah itu terdapat bulu yang sangat lebar, bulu yang tipis? Itu wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di baliknya. Di balik bulu tersebut atau di balik bawah. Namun untuk jenggot laki-laki yang lebat dengan gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari sela-selanya, maka cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Berbeda dengan jenggot yang tipis, yaitu jenggot yang mana kulit yang berada di balik jenggot tersebut bisa terlihat oleh orang yang diajak bicara, maka wajib mengalirkan air hingga ke bagian kulit di balik. Dan berbeda juga dengan jenggot perempuan. Nah, seandainya perempuan itu punya jenggot atau istilah juga dinamakan khunsa, maka wajib mengalirkan air ke bagian kulit yang berada di balik jenggot keduanya, walaupun jenggotnya lebat. Karena apa? Karena perempuan itu sedikit sekali yang berjenggot atau jarang sekali.
Dan berbeda juga bagi perempuan yang berjenggot lebat maupun tipisnya, itu wajib dibasuh. Dan di samping juga membasuh seluruh muka atau seluruh wajah, juga harus membasuh sebagian dari kepala, leher, dan anggota di bawah jenggot. Baiklah anak-anak, kita memasuki rukun yang ketiga daripada rukun wudu, yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai atau hingga kedua siku. Dan bagaimana sekarang seandainya ada kasus seseorang itu tidak memiliki tangan? Jadi harus dipertimbangkan, wajib juga dibasuh sekiranya saja mana tangan yang masih itu yang ada. Seandainya ada seseorang yang memiliki tangan hanya sampai siku, tidak lengkap, maka yang dibasuh itu adalah sikunya itu. Dan wajib juga ketika membasuh tangan itulah harus kita membasuh jari-jari kita, menyelangi jari-jari kita. Dan wajib juga menghilangkan perkara yang berada di bawah kuku. Nah, seperti kotoran-kotoran yang bisa mencegah masuknya air wudhu. Rukun atau fardu wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki maupun perempuan, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan bisa dengan kain atau yang lainnya. Seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperbolehkan. Dan seandainya juga dia meletakkan di atas kepala tangannya yang telah dibasahi dan tidak menggerakkannya pun, maka diperbolehkan. Jadi sini sedikit saya terangkan anak-anak bahwa perbedaan membasuh dengan mengusap itu beda. Kalau membasuh itu adalah mengambil air lalu ditempelkan atau diletakkan kepada apa yang kita akan basuh. Sebagai contoh, kita membasuh muka, berarti kita harus mengambil air itu baru kita tempelkan ke muka kita. Sedangkan mengusap adalah kita mengambil air lalu kita buang baru kita usap misalnya ke kepala kita. Itu perbedaannya adalah antara mengusap dan membasuh. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya dinamakan mashu dan ghuslu. Kalau ghuslu itu membasuh, sedangkan mashu itu adalah mengusap. Rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Dan jika orang yang melaksanakan wudhu tersebut tidak mengenakan dua muzah atau khuf istilahnya, maka wajib bagi dia untuk mengusap kedua khuf sepatu mozah atau membasuh kedua kakinya. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua kaki, yaitu bulu, daging yang bertambah atau jari yang bertambah, atau adanya jari tambahan misal di kakinya. Sama seperti juga di dalam membasuh tangan atau jari-jari tangan yang ada yang berlebihan, itu wajib dibasuh. Sebagaimana yang dijelaskan di atas tentang ketika kita membasuh tangan. Nah, sekarang kita memasuki bagian rukun wudhu yang terakhir atau rukun wudhu yang keenam. Rukun wudhu yang keenam adalah tertib di dalam pelaksanaan wudhu sesuai dengan cara yang telah saya jelaskan di dalam urutan fardu-fardunya wudhu. Artinya tertib itu adalah berurutan. Seandainya setelah kita membasuh muka, kita membasuh tangan dan seterusnya. Itulah yang dinamakan wudhu. Dan setelah kita berwudhu, kita disunahkan membaca doa meskipun itu sunnah.
Namun kita ingin mendapatkan nilai plus atau nilai tambahan pada tambahan dengan doa setelah selesai wudhu. Jadi bunyi doa setelah selesai wudhu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua, yaitu penjelasan tentang sunnah-sunnah dalam kita melaksanakan wudhu. Yang pertama adalah mengucap basmalah. Basmalah ini maksudnya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekurang-kurangnya ketika kita berwudhu membaca bismillah. Dan yang paling sempurnanya adalah mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, sunnah wudhu itu mencuci kedua tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah atau bejana. Yang ketiga, memasukkan air ke mulut. Memasukkan air ke mulut maksudnya kalau istilah bahasa Arabnya dinamakan madmadah atau berkumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, kita ambil air lalu kita masukkan ke hidung, bukan membasuh hidung tetapi memasukkan air ke dalam hidung, itu namanya istinsyar. Sedangkan mengeluarkan air dari dalam hidung itu dinamakan istinsyak. Yang kelima, sunnah wudhu itu adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Kalau mengusap sebagian kepala itu termasuk daripada rukun wudhu. Sedangkan mengusap semua kepala itu adalah hukumnya sunnah. Dan yang keenam, sunnah wudhu itu adalah mengusap kedua telinga luar maupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal serta menyela-nyela jari tangan dari kaki. Yang delapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jangan kita balik, yaitu mendahulukan kiri daripada yang kanan. Yang ketiga, kita membasuhnya 3 kali, karena 3 kali ini adalah sunnah. Kalau kita membasuhnya sekali itu adalah termasuk daripada wajib wudhu. Dan yang terakhir daripada sunnah-sunnah wudhu itu adalah mualah, artinya berturut-turut atau tanpa jeda. Ya anak-anakku, tetap semangat untuk belajar karena kita sudah memasuki bagian yang ketiga atau tahap fase yang ketiga, yaitu membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jadi di sini ada 6 hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul. Nah, dari kubul ini adalah saluran untuk buang air kecil. Itu namakan kubul atau dubur. Nah, jadi dubur itu saluran untuk buang air besar. Jadi apapun bentuknya yang keluar dari kubul atau dubur, baik darah, nanah, misalnya cacing, ataupun batu, ataupun emas sekalipun yang keluar dari alat belakang atau alat depan, atau istilahnya dubur atau kubul ini, maka justru itu akan membatalkan wudhu kita. Terus yang kedua, yang membatalkan wudhu itu adalah tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah. Kalau istilah ilmu fikihnya an-naumu ala ghairi mutmainin atau ghairi hayatin, atau tidur yang tidak tetap. Nah, artinya tidur yang tidak tetap ini bisa membatalkan sholat. Anak-anak bisa membatalkan wudhu kita. Yang ketiga, hilang kesadaran atau zawalul aqli, hilang akal. Itulah yang bisa membatalkan sholat. Hilang akal mungkin karena disebabkan mabuk atau sakit, karena saking sakit panasnya bisa akalnya hilang sehingga wudhunya menjadi batal.
Selanjutnya, yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan kulit tanpa ada penghalang. Jadi ada seorang laki-laki atau perempuan yang balik sedangkan bersentuhan kulitnya tanpa ada penghalang, maka laki-laki dan perempuan itu akan batal wudhunya. Beda kalau seseorang laki-laki dan perempuan yang mahramnya, maka dia itu tidak akan batal wudhunya. Seperti contohnya anak-anak, yaitu seperti ibu dengan anak, saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Ini kan tidak akan membatalkan wudhu karena ada sebab mahramnya. Beda yang membatalkan itu adalah orang-orang yang di luar mahram kita. Jadi mahram inilah orang-orang yang haram kita nikahi. Sedangkan kalau orang-orang yang boleh kita nikahi itu jelas bahwa wudhu kita akan batal kalau kita bersentuhan kulit laki-laki maupun perempuan tanpa ada penghalang. Selanjutnya, yang perkara yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Jadi ketika ada seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya maksudnya di sini adalah dengan telapak tangannya tanpa ada lapis, maka wudhunya akan menjadi batal. Tapi seandainya kasusnya kalau dia menyentuh kemaluannya dengan memakai lapis, maka wudhunya tidak batal. Dan seandainya ada seseorang yang sudah selesai wudhu, lalu dia menyentuh kemaluannya dengan punggung tangannya, artinya tidak memakai telapak tangan, maka wudhunya tidak batal. Terus yang terakhir adalah yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal, anak-anak, yaitu menyentuh lingkaran dubur. Nah, lingkaran dubur maksudnya di sini lingkaran anus itu. Nah, ini akan membatalkan wudhu. Ini menurut qaul jadid, itu qaul Imam Syafi'i. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga pelajaran tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ini anak-anak ya. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.